Baik, selamat pagi Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah metode perancangan 1. Perkenalkan, nama saya Niputu Mei Lestari dengan nomor NIM akhir 018 dari kelas 1 akan mempresentasikan materi mengenai pemrograman arsitektur. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke materi. Nah, sebelum kita masuk ke materi pemrograman arsitektur, di sini ada 3 tahapan awal dalam pengembangan program arsitektur. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga ada brainstorming dan analisa ide. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah, dengan kata lain adalah salah satu proses pengembangan arsitektur yang boleh dikatakan paling penting di antara proses yang lain. Masalah desain akan menentukan kualitas suatu perancangan. Secara umum bisa ditemukan lewat studi literatur atau lewat pengamatan lapangan seperti observasi, survei, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengumpulkan informasi. Sebelum kegiatan perancangan dimulai, perlu ada kejelasan mengenai semua data dan informasi dari pengguna jasa yang terkait tentang kebutuhan dan persyaratan pembangunan agar supaya maksud dan tujuan pembangunan dapat terpenuhi dengan sempurna. Pada tahap ini, arsitek melakukan persiapan perancangan yang meliputi pemeriksaan seluruh data dan informasi yang diterima, membuat analisis dan pengolahan data yang menghasilkan yang pertama, program rancangan yang disusun arsitek berdasarkan pengolahan data primer maupun sekunder, serta informasi lain untuk mencapai batasan tujuan proyek serta kendala, persyaratan, atau ketentuan pembangunan yang berlaku. Yang kedua, ada konsep rancangan, yang merupakan dasar pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan semua bidang terkait yang melandasi perwujudan gagasan rancangan yang menampung semua aspek kebutuhan, tujuan, biaya, dan kendala proyek. Tahapan yang akhir atau yang terakhir yaitu brainstorming dan analisa ide. Digunakan oleh arsitek yang memerlukan ide-ide kreatif untuk memecahkan permasalahan dalam rentang waktu yang ketat, cepat, dan tidak mahal. Setelah proses brainstorming selesai, ide-ide cemerlang yang dihasilkan dari proses brainstorming harus dianalisis lebih lanjut. Dengan begitu, ide-ide tersebut bisa menjadi suatu gagasan yang lebih utuh dan solutif. Brainstorming bisa menjadi salah satu sarana yang sangat baik dalam menghasilkan solusi sebuah masalah, namun ada kalanya metode ini juga tidak cocok untuk memecahkan masalah pada sebagian orang. Nah, pada materi pemrograman arsitektur di sini ada 6 poin yang akan saya bahas, yaitu definisi, yang kedua proses program yang terdiri dari identifikasi masalah, konsep, dan skematik desain, yang ketiga ada konsep arsitektur, yang keempat ada teknik presentasi konsep, yang kelima ada penyusunan program ruang, dan yang terakhir ada analisis tapak. Materi yang pertama yang akan saya bawakan yaitu definisi pemrograman arsitektur. Pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain, dan keutusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Pemrograman merupakan proses kreatif secara terstruktur terhadap harapan, keinginan, dan hasrat dari wujud bangunan nantinya. Pemrograman juga merupakan perencanaan prosedur dan organisasi dari semua bagian sumber daya sudah tentu untuk membuat desain dalam suatu konteks dan persyaratan yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya tujuan pemrograman arsitektur ini yaitu untuk meningkatkan ketelitian, menjadikan desain lebih imajinatif, menjadikan proses lebih sistematis, pengambilan keputusan lebih mudah, waktu desain lebih singkat, dan juga faktor desainnya lebih tepat. Nah, materi yang kedua yang akan saya bawakan yaitu proses pemrograman. Nah, pada proses pemrograman ini kita melewati 3 proses, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengaturan informasi yang diperlukan dalam rancangan, antara lain menetapkan hal-hal yang perlu dilakukan oleh klien dan permasalahan bangunan. Pada tahap ini diperlukan pengenalan dan pemahaman terhadap bangunan dan klien yang lebih spesifik untuk dapat mengidentifikasi isu utama. Proses desain untuk menyelesaikan masalah terkait dengan rumusan masalah yang ada. Yang kedua ada konsep, yaitu adalah gagasan yang telah disederhanakan menjadi permasalahan arsitektonis formal berupa ruang, struktur, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, arsitek menyatakan masalah umum klien menjadi sejumlah masalah yang standar yang telah diketahui pemecahannya. Alat untuk mengubah pernyataan masalah menjadi pernyataan fisik spasial dapat berupa hipotesis, pernyataan teori, dan sikap yang memberi orientasi bagaimana desain diwujudkan. Konsep sebagai gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam suatu kesatuan. Yang terakhir ada skematik desain.
Schematic design adalah pengembangan visual image dari konsep ke dalam gagasan nyata yang lebih rinci menggunakan presentasi berskala berupa gambar layout dan massa. Pada tahap ini, arsitek menggunakan informasi dari dua tahap sebelumnya untuk mengembangkan gagasan keseluruhan dan usulan bentuk dan konstruksi bangunan. Untuk bangunan skala tertentu disyaratkan memperlihatkan studi tata letak bangunan dan lingkungan tata kota. Mengembangkan alternatif desain yang terpilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, berikut ini merupakan proses yang harus dilakukan dalam tahapan skematik desain. Yang pertama yaitu konferensi dengan pemiliknya, yang kedua analisis kebutuhan proyek, berupa analisis dan konsep program, lokasi, ruang dan biaya, dan juga studi iklim. Yang ketiga ada analisis regulasi bangunan, yang keempat ada diagram studi pada persyaratan ruang, yang kelima ada analisis data survei dan data utilitas, yang keenam ada skema studi desain dan solusi yang disarankan, yang ketujuh ada perencanaan desain skematis, yang kedelapan adalah sketsa dan model pembelajaran, yang kesembilan ada deskripsi proyek umum, yang kesepuluh ada konsep struktur bangunan, yang kesebelas ada perkiraan biaya awal, yang kedua belas ada penyajian dokumen desain skematis kepada pemilik. Nah, berikut merupakan contoh desain skematik berupa bangunan kabin falling water yang merupakan pemenang ketiga kompetisi desain arsitektural falling water cabin design yang berlokasi di Mills Run, Pennsylvania dengan arsitek Tom Kandik, Stephen Yamada Heitner, dan Alan Maskin. Konsep desain yang digunakan di sini yaitu ekotone yang merupakan arsitektur ekologi hutan dan padang rumput. Waktu desain yang digunakan di sini yaitu 12 Juni sampai 22 Agustus tahun 2010. Tujuan dibuatnya desain skematik ini adalah sebagai bahan diskusi dengan klien untuk mengetahui apakah sang arsitek telah benar-benar menangkap keinginan klien dan dapat menerjemahkannya dalam desain bangunan. Desain skematik juga dibuat agar klien memperoleh pengertian yang tepat atas program, dan konsep rancangan yang telah dirumuskan arsitek. Dalam desain skematik, arsitek akan menyajikan pola dan gubahan bentuk rancangan yang tepat, waktu pembangunan yang paling singkat, serta biaya yang paling ekonomis. Lalu, desain skematik juga akan semakin mengintegrasikan konsep desain dengan pengaruh bangunan terhadap kelayakan lingkungannya, serta menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsep desain terhadap ketentuan rencana tata kota agar mendapatkan perizinan pembangunan. Nah, pada bagian layar sebelah kanan ini merupakan gambar desain skematik. Yang pertama ada gambar desain skematik tata ruang dan view cabin falling water. Di bawahnya merupakan gambar peletakan bangunan kabin falling water dalam tapak. Di sini merupakan ada outline penuangan konsep ekotone pada tapak kabin falling water karya Tom Kandik. Di sini ada gambar skematik sirkulasi udara dan akses kabin falling water. Dan yang terakhir di sini ada gambar outline penggunaan bahan bangunan dan kabin falling water. Nah, materi yang ketiga yaitu konsep arsitektur. Konsep dalam arsitektur mengemukakan suatu gagasan, pendapat, dan pengamatan. Konsep juga mengemukakan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat suatu rencana, konteks, dan keyakinan dapat digabungkan bersama. Jadi, konsep merupakan bagian penting dalam perencanaan arsitektur. Gagasan arsitektur, tema, gagasan superorganisasi, parti atau skema, dan sketsa, serta terjemahan harafiah adalah 6 sinonim yang sering digunakan oleh berbagai perancang untuk melukiskan penyelidikan mereka tentang konsep. Selanjutnya ada jenis konsep dalam arsitektur. Yang pertama, konsep analogi. Analogi adalah salah satu pendekatan bentuk yang biasa digunakan dalam desain arsitektur. Yang kedua, ada konsep metafora, yang adalah kiasan atau ungkapan dalam arsitektur, bentuk yang kemudian diwujudkan dalam bangunan dengan harapan akan menimbulkan tanggapan dari penikmat atau yang menggunakan karyanya. Yang ketiga ada konsep esensi atau hakikat. Hakikat adalah menyaring dan memusatkan aspek-aspek persoalan yang rumit menjadi keterangan-keterangan gambling yang lebih ringkas. Jenis konsep arsitektur selanjutnya yaitu konsep pragmatik. Konsep programatik atau pragmatik adalah konsep yang dikembangkan berkisar tentang persoalan-persoalan yang pragmatis yang diidentifikasi dari program sebuah bangunan. Selanjutnya ada konsep utopia atau cita-cita merupakan konsep ideal yang dibawa oleh arsitek kepada masalah yang bersangkutan. Selanjutnya, berikut merupakan contoh pengaplikasian konsep arsitektur. Di sini saya mengambil contoh analisis konsep metafora pada bangunan stasiun TGV. Nama arsiteknya itu ya Santiago Calavatra. Tahun dibangunnya 1847 dan lokasinya di Lyon, Prancis.
Stasiun TGV ini merupakan salah satu contoh karya yang menggunakan konsep metafora tangible karena kiasan objek suatu benda nyata digunakan pada rancangan stasiun ini. Arsiteknya merancang stasiun ini menggunakan konsep metafora seekor burung yang dituangkan melalui pendekatan tektonika struktur. Fasad bangunan ini berbentuk seperti keruncingan bentuk paruh burung. Entrance pada stasiun ini menyambut para pengunjung dengan dirancangnya beton yang berbentuk huruf V, yang dihubungkan dengan 4 lengkungan dari fasad yang berbentuk sebagai patung paruh burung. Selain itu, setiap sisi stasiun ini dibentuk menyerupai sayap burung. Dirancangnya stasiun TGV ini sebagai penghubung antara bandara ke pusat kota Leon. Desain rancangan ini umumnya seperti metamorfosa dari burung yang sayapnya dikepakkan atau terbuka saat terbang. Arsitek Calavatra sesungguhnya ingin memaparkan bahwasanya beliau mendapat inspirasi tersebut dari bentuk mata manusia. Selanjutnya yang keempat yaitu teknik presentasi konsep. Nah, di sini dalam teknik-teknik presentasi konsep yaitu menuangkan ide gagasan. Pikirkanlah apa saja yang akan dituangkan dan fokus pada satu hal yang akan dituangkan. Yang kedua yaitu gunakan gambar-gambar yang visual. Yang ketiga ada gunakan sedikit kalimat. Labelkan gambar dengan benar dan tetapkan kata-kata sesedikit mungkin dalam poin-poin yang penting. Yang keempat ada mudah dibaca, kejelasan tulisan dengan mengatur lebar barisan dan tinggi huruf. Gunakan berbagai ukuran pena dan juga huruf salinan mesin ketik biasanya terlalu kecil dan terlalu tipis ketebalan garisnya. Gunakan huruf dengan tinggi 0,6 cm atau lebih besar. Yang kelima yaitu desain untuk display. Perbedaan antara kartu analisis dan ilustrasi buku yaitu pada jarak pandang. Kartu analisis desain untuk tampilan di dinding. Ada tampilan tertentu untuk kartu analisa yang baik dan buruk umumnya terlalu berani dan berat atau terlalu halus dan ringan. Untuk tampilan di dinding, tulisan yang menyertai terlalu terang, tetapi untuk ilustrasi buku sangat bagus. Yang keenam ada persiapan data existing. Mempersiapkan data existing terkait potensi dan kekurangan yang dimiliki tapak, berupa informasi awal yang harus dimiliki pada penyusunan konsep. Semakin lengkap data yang dimiliki, dengan mengenali dan merasakan langsung kondisi sebenarnya akan membantu proses dianalisis dan sintesisnya. Nah, yang kelima ada penyusunan program ruang. Nah, langkah-langkah penyusunan program ruang yaitu yang pertama menganalisis fungsi kegiatan unit bangunan, analisis terhadap pengguna kegiatan terkait kebutuhan dan keinginan pengguna, yang ketiga menjabarkan kegiatan yang ada, keempat merumuskan kebutuhan ruang, yang kelima ada menentukan kaitan antar kegiatan yang berlangsung, yang keenam ada membuat notasi derajat hubungan aktivitas, yang ketujuh ada membuat diagram hubungan kegiatan, dan yang terakhir membuat sketsa hubungan atau organisasi ruang. Nah, dalam penyusunan program ruang yang pertama yaitu kita harus menganalisis fungsi. Dalam analisis fungsi bangunan diperlukan pemahaman terhadap aspek-aspek bangunan, jenis dan karakter fungsi bangunan secara spesifik. Nah, seperti yang pertama yaitu kegiatan atau aktivitas pengguna, yang kedua kebutuhan ruang, yang ketiga ada hubungan ruang, yang keempat ada dimensi ruang, selanjutnya ada persyaratan ruang, dan yang terakhir ada selubung bangunan. Nah, yang kedua, dalam penyusunan program ruang yaitu kita harus menganalisis kegiatan atau aktivitas pengguna terkait kebutuhan dan keinginan pengguna. Arsitek harus mampu memilah antara kebutuhan dan keinginan pengguna. Di samping itu juga mampu memahami di mana kegiatan tersebut berlangsung, seperti mencermati fokus dan lingkup kegiatan, serta siapa penggunanya berdasarkan umur, profesi, latar belakang pendidikan, dan juga budaya. Yang ketiga yaitu kebutuhan ruang. Berdasarkan identifikasi kegiatan atau aktivitas, pengguna terkait fungsi bangunan, selanjutnya dilakukan penyusunan kebutuhan ruang berdasarkan kelompok fungsi bangunan dan sifat karakter kegiatan, yaitu publik, semi-publik, private, ataupun semi-private. Secara berjenjang, kebutuhan ruang dirinci dari kebutuhan ruang utama ke ruang utama, ke ruang penunjang utama ke ruang penunjang kedua, dan seterusnya. Susunan ruang didasarkan pada hierarki kegiatan yang berlangsung sehingga tiap ruang utama akan didukung oleh ruang penunjang utama, selanjutnya tiap ruang penunjang utama akan didukung oleh ruang penunjang kedua. Nah, proses penyusunan kebutuhan ruang terdiri dari mengetahui fungsi unit kegiatan, mengetahui pelaku kegiatan, menjabarkan urutan kegiatan yang ada, dan merumuskan kebutuhan ruang. Nah, yang keempat ada hubungan ruang. Hubungan ruang diperoleh melalui proses pengelompokan ruang dan hierarki ruang, serta menentukan tingkat hubungan ruang dengan melakukan analisis bentuk hubungan ruang salah satu dengan yang lain. Ruang yang satu di dalam ruang yang lain,
ruang yang saling berkaitan, ruang yang bersebelahan, ruang yang dihubungkan oleh sebuah ruang bersama. Yang kelima ada dimensi ruang. Untuk menentukan kebutuhan luas ruang, sebelumnya perlu dilakukan analisis dimensi ruang. Perkiraan besaran ruang dapat berupa sketsa dan kalkulasi dimensi unit perabot pada tiap ruang atau berdasarkan standar-standar yang ada. Yang keenam ada tata letak ruang. Sebelum masuk pada perkembangan denah lantai dengan semua implikasi spasial dan desain yang lebih luas, maka pada tahap ini diagram keterkaitan ruang harus disempurnakan kembali dengan melengkapi diagram bubble dan bentuk denah dasar atau selubung bangunan. Keterkaitan unit bangunan dengan ruang luar menjadi pertimbangan utama dalam menentukan letak main entrance dan side entrance dan sirkulasi penghubungnya. Yang ketujuh ada pembuatan block plan. Tahapan perbaikan diagram bubble dilanjutkan dengan pembuatan block plan. Pada tahap ini, gambar lebih mendekati bentuk denah yang geometris, meskipun demikian, letak dan orientasi ruang masih dapat disempurnakan lagi. Nah, yang keenam, yaitu materi analisis tapak. Nah, perencanaan tapak adalah proses mengatur lingkungan fisik eksternal secara rinci dan lengkap untuk memasukkan struktur, pola sirkulasi, dan elemen lain yang membentuk lingkungan binaan. Perencanaan site dan proses desain digunakan untuk mengembangkan sebuah proyek yang memenuhi persyaratan fasilitas dan menciptakan hubungan yang optimal dengan site alam dan fasilitas yang berdekatan. Analisis tapak ini bertujuan untuk menyesuaikan objek perancangan dengan kondisi existing tapak dengan tanggapan yang terdiri dari beberapa alternatif. Nah, berikut merupakan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam menganalisis tapak. Yang pertama yaitu lokasi tapaknya atau lokasi site-nya. Yang kedua adalah batas tapak. Yang ketiga ada topografi. Yang keempat adalah lanskapnya. Yang kelima ada manusia dan kebudayaan. Dan yang terakhir ada iklim dan lingkungan. Nah, dalam analisis tapak ini ada beberapa hal yang perlu dianalisa, yaitu analisa kebisingan, sirkulasi, analisa arah angin, analisa sinar matahari, analisa pandangan, analisa sumber listrik, analisa sumber air bersih, dan analisa drainase. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan dari saya, serta kemungkinan ada kesalahan penulisan dalam presentasi saya. Sekian dan terima kasih.